نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang indah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini Allah masih berkenan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, juga memberikan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang oleh Allah diwajibkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasul teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Melalui mimbar khutbah ini, saya sebagai khatib mewasiatkan khususnya secara pribadi kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada panjenengan semua, marilah dari waktu ke waktu kita ini ada usaha untuk yang maksimal, yaitu meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan kadar takwa kita kepada Allah, dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat nenek moyang kita, beliau Adam alaihissalam, ada di bumi ini. Sebelumnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di surganya Allah. Sementara sampai dengan saat ini belum ada satupun yang berani mengatakan berapa tahun, berapa ribu tahun, bahkan berapa juta tahun saat Allah menciptakan Adam dan ditempatkan di surga itu. Oleh karena itu kita patut menanyakan bahwa umur berapakah ketika Adam ditempatkan di surga itu. Kemudian karena sesuatu hal Adam oleh Allah ditakdirkan tempatnya dipindahkan ke suatu alam yang namanya bumi yang kita tempati ini. Persoalannya, ketika Adam ada di surga, kita belum tahu sampai kapan Adam itu meninggal dunia. Tetapi begitu Adam dipindahkan tempatnya di dunia, maka Allah sudah mengatakan, bahkan mentakdirkan, sesungguhnya umur manusia yang ada di bumi ini sudah Allah tentukan kapan ajalnya, kapan matinya, yaitu saat panjenengan kula rikala wonten guwa garbane ibu, ketika berumur calon bayi itu berumur 40 hari kali 3. Atau lebih tepatnya Allah menentukan umur kita sampai ajal itu ketika usia kita ada di dalam bayi 120 hari. Maka pada saat Allah menentukan umur kita atau sampai kapan ajal kita tiba, maka Allah Subhanahu wa taala
memberikan peringatan kepada kita yang sudah ada di hidup di bumi ini untuk selalu meningkatkan amal ibadahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar apa yang Allah titipkan berupa umur ini, hendaknya kita memahami bahwa sesungguhnya umur yang ada pada kita ini semuanya bersifat sementara. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, In aradta ayyakuna laha yafna wala tasta'izanna bi izzi yafna. Kalau engkau menghendaki kemuliaan yang abadi, maka jangan memuliakan kemuliaan yang bersifat sementara. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Artinya umur yang Allah berikan kepada kita ini semuanya bersifat sementara, dan sewaktu-waktu umur yang dititipkan kepada kita ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Yasin ayat 68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq afala ya'qilun. Maka barang siapa di antara kita atau panjenengan semua ini oleh Allah dipanjangkan umurnya, niscaya ingatlah wahai saudaraku, kamu akan aku kembalikan seperti saat aku menciptakan kamu. Apakah engkau tidak mengerti? Maksud ayat ini, saudara-saudaraku, memberikan nasihat, memberikan petua kepada kita agar apa yang Allah berikan berupa umur panjang. Artinya saat kita oleh Allah diberi umur lebih dari 50, lebih dari 60, bahkan kita sudah sampai umur di atas 80, maka Allah mengingatkan, ingatlah ketika panjenengan semua oleh Allah diberi panjang umurnya, niscaya panjenengan akan dikembalikan seperti awal kejadiannya. Artinya saudara-saudaraku, ketika kita dilahirkan ke dunia, kita dalam kondisi seperti bayi. Sebagaimana kita pahami, bayi yang baru lahir itu belum bisa berbuat apa-apa. Mandi, kencing, bahkan pup pun semuanya tergantung kepada orang tua. Kondisinya belum bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika bayi ini sudah menjadi dewasa, maka secara otomatis sudah tidak memerlukan pertolongan dari kedua orang tuanya. Tetapi yang perlu diingat saudaraku, ketika kita oleh Allah dijadikan tua seperti kita ini, Allah mengingatkan bahwa kondisi umur yang Allah berikan dalam kondisi tua ini, kita akan dikembalikan seperti Allah saat menciptakan panjenengan semua. Artinya, apakah panjenengan sadar di saat kita usia tua, maka kemampuan, kekuatan yang ada pada kita itu makin hari makin menurun. Ya, kalau kita di usia remaja kita kuat, kita bisa berbuat apa saja. Batu yang berukuran 1 kuintal pun pasti kita mampu mengangkatnya. Tetapi pada saat umur sudah di usia tua seperti kita, apakah kita mampu? Tentu kita wajib memahami di usia tua seperti kita akan dikembalikan seperti bayi lagi. Oleh karena itu, kita banyak menjumpai orang-orang tua seperti saya dan panjenengan semua, dikala dulu saat berdiri saja tidak membutuhkan tangan. Artinya tidak membutuhkan pertolongan tangan. Tetapi saat ini, di saat kita sudah berusia 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun, di saat berdiri kita tidak akan mampu tanpa pertolongan kedua tangan kita. Maka pada saat itulah kita harus sadar bahwa sesungguhnya Allah menciptakan bayi, kemudian pada akhirnya kita akan dikembalikan seperti bayi lagi. Dan banyak contoh-contohnya di sekitar kita, bahkan mungkin kerabat sanak famili kita ketika di usia tua, mandi pun dalam kondisi sakit dimandikan oleh anak-anaknya. Makan pun
nggak seperti di usia kuat dulu, akan disuapi oleh anak-anaknya. Maka itu yang perlu kita pahami. Kesempatan, umur masih ada dan masih kuat. Ayo saudara-saudaraku, kita maksimalkan dengan selalu memperhatikan perintah-perintah Allah. Dalam setiap kali salat Jumat, khatib di atas mimbar ini selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa. Kalimat ini mengindikasikan bahwa sampai kapanpun umur menyertai kita, kita tetap wajib untuk mengindahkan perintah Allah. Syukur-syukur kalau di usia kita yang sudah senja ini, ibadah kita kepada Allah makin hari makin berkualitas. Ibadah kita kepada Allah makin hari makin meningkat. Bahkan sampai wafat menjemput pun kita tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Terlebih sholat berjamaah itu dilaksanakan di masjid ini. Orang yang meninggal saat sholat di masjid, maka namanya sampai kapanpun akan harum. Karena Rasulullah mengingatkan, siapapun yang kepingin mati secara husnul khatimah, kalau kalian berbuat baik, misalkan sholat, puasa, atau beramal, atau sedang mengaji, atau membaca Al-Quran, silahkan kerjakan dengan sebanyak-banyaknya. Siapa tahu kalian bisa mati pada saat kalian melakukan kebaikan-kebaikan. Maka barang siapa yang meninggal dalam kondisi yang saya sebutkan di atas, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia yang mulia di sisi Allah, yaitu ditempatkan di surga. Oleh karena itu saudara-saudaraku, apa yang dititipkan dan diwasiatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, mari kita pergunakan kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Dan waktu kehidupanmu sebelum waktu matimu. Ini adalah wasiat Rasulullah agar kita memperhatikan sebelum semua itu terjadi. Mari kita bersiap-siap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, apabila kita selalu peduli dengan memperhatikan apa yang diwasiatkan Rasulullah, sebagaimana yang Rasulullah wasiatkan, kita akan selamat dunia bahkan sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada akhirnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengingatkan Anda semua, kalian semua, umatku semua, jangan terburu-buru mati sebelum kalian sebagai orang Islam melaksanakan seluruh amal-amal yang diajarkan oleh Islam. Insya Allah dengan melaksanakan wasiat Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, kalian semuanya akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah sepanjang kalian melaksanakan 2 wasiatku, 2 peninggalanku. Umar mengatakan, apa itu Rasulullah? Yang pertama, jika dalam hidupmu selalu menjadikan Quran sebagai pedoman hidupmu, menjadikan Quran sebagai landasan hidupmu, menjadikan Quran sebagai tujuan hidupmu, dan yang kedua, menjadikan as-sunnah. Apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, apa yang aku contohkan, niscaya kamu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, yaitu mendapatkan surganya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala kemudahan yang setiap waktu kita minta dengan doa mustajabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, muliakanlah aku, bahagiakanlah aku ketika aku ada di dunia maupun ketika aku ada di akhirat, dan berujung wa qina adzabannar, jauhkan aku dari siksa api neraka. Itulah doa-doa kita setiap waktu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kemudahan kepada kita.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfirli bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.